Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, akhir-akhir ini kita lihat ada bermacam tuduhan-tuduhan terhadap demokrasi di Indonesia. Banyak orang yang mencoba mengomentari bahwa demokrasi di Indonesia sudah mati, atau demokrasi di Indonesia mulai menunjukkan gejala-gejala absolutisme. Padahal kalau kita lihat sendiri apa yang terjadi terhadap demokrasi Indonesia, saya rasa masih terus tumbuh dan terus mengalami suatu evolusi yang baik terhadap demokrasi Indonesia. Apa tanda-tandanya? Kita semua masih bebas berujar, kita semua masih bebas mengemukakan pendapat, kita semua bebas melakukan banyak hal, berkumpul pun bebas. Tetapi ada hal-hal yang memang harus diperhatikan di dalam mengemukakan pendapat itu. Apakah itu protokol kesehatan ataupun hal-hal lain yang mengganggu ketertiban umum. Banyak kaum yang pro demokrasi yang kemudian melihat demokrasi ini sebagai sesuatu yang memang bebas sebebas-bebasnya, sehingga apapun yang dilontarkan, apapun yang diucapkan itu, walaupun bertentangan dengan kaidah-kaidah umum, walaupun bertentangan dengan adab dan istiadat di negeri ini, itu menurut mereka tidak ada masalah. Padahal ini kita kan timur, orang timur kita ini punya budaya, punya adat istiadat, punya tata krama, punya norma, punya akhlak, ya, punya mental ketimuran, sehingga apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan itu harus selaras dengan budaya itu, harus selaras dengan akhlak, harus selaras dengan mental kita sebagai bangsa-bangsa yang lahir di dunia bagian timur. Kemudian ada yang menyoroti tentang demokrasi ini, matinya demokrasi ini dengan turunnya TNI di dalam penanganan beberapa kasus. Kita lihat sebagaimana penuturan seorang Maijen Dudung bahwa penurunan baliho ini telah dilakukan oleh Pamong Praja bersama dengan tim gabungan, yaitu Polri dan TNI. Jadi 3 institusi itu telah menurunkan baliho-baliho yang tidak taat aturan, tetapi karena yang menurunkan itu tim gabungan yang dalam konteks ini dilakukan oleh Pamong Praja, kemudian disuruh naikkan lagi. Apakah itu bukan mengundang kehadiran TNI, mengundang hadirnya kekuatan yang lebih tinggi atau lebih besar untuk menghalau orang-orang yang memang tidak taat aturan? Jadi apa yang dilakukan Dudung itu karena tidak diindahkannya aturan, tidak lagi dipercayainya, tidak lagi dihargainya Pamong Praja. Apakah kita harus diam kalau kemudian aturan-aturan tidak diindahkan? Apakah kita harus bungkam ketika aturan-aturan itu tidak diindahkan? Terus siapa yang mau dipercaya di negeri ini kalau seperti itu jadinya? Maka dalam konteks ini turunnya TNI merupakan sesuatu hal yang wajar. Itu pun untuk menjawab keresahan masyarakat yang kemudian orang menganggap bahwa orang-orang ini telah secara bebas melakukan banyak hal, pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran protokol kesehatan, pelanggaran aturan-aturan daerah, yang kemudian mengundang kehadiran TNI. Itu sesuatu yang bagus untuk pembelajaran bagi kita semua. Siapapun orangnya, apapun pangkatnya, kalau memang dia taat atau mempunyai tugas untuk melaksanakan undang-undang, maka kita harus hargai. Jangan lihat bajunya, janganlah lihat kekuatannya, janganlah lihat senjatanya atau siapa yang melakukan itu. Kita harus taati itu. Nah, kalau tidak, maka akan turun sesuatu atau kekuatan yang lebih tinggi, sehingga akan timbul lagi argumentasi bahwa turunnya TNI ini telah menodai demokrasi. Padahal tidak seperti itu. Turunnya TNI untuk menegakkan demokrasi, bahwa demokrasi ini harus jalan. Orang-orang yang mengatasnamakan demokrasi ini harus taat aturan.
Jangan kemudian tidak taat aturan, lalu TNI turun atau kekuatan yang lebih besar turun, lalu kita protes. Nah, itu namanya mencoba mengaburkan makna demokrasi yang sebenarnya. Indonesia telah lahir pada tahun 1945. Berbagai gejolak, berbagai perubahan-perubahan, dinamisme yang terjadi di negeri ini merupakan suatu pelajaran yang berharga untuk kita terapkan hari ini, untuk kita bisa menjalankan kehidupan bernegara yang lebih baik. TNI merupakan garda terdepan dalam mempertahankan, dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu garda terdepan dari Perda atau pengamanan atau menjalankan Perda itu adalah Pamong Praja, di mana mereka bertugas itu untuk menjalankan kebijakan seorang kepala daerah, kebijakan gubernur atau kebijakan wali kota atau bupati. Maka dari itu kita semua harus taat kepada mereka. Janganlah kita lihat mereka siapa, janganlah kita lihat pangkatnya apa, senjatanya apa, sehingga kemudian mengaburkan makna demokrasi di Indonesia. Saya berpendapat bahwa Indonesia sekarang demokrasi masih berjalan. Cuma pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan kebaikan ini mengharapkan demokrasi yang berjalan ini bukan demokrasi bebas, tetapi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang telah kita sepakati sejak 1945 pada tanggal 18 Agustus itu, yang kemudian hari ini mencoba kita kaburkan dengan berbagai alasan-alasan demi untuk menggolkan untuk kepentingan pribadi. Kita melupakan kepentingan yang lebih besar, kita lupakan kepentingan bangsa dan negara, bahwa itu semua lebih penting dari kepentingan-kepentingan lain, terutama sekali terhadap kepentingan pribadi. Mari kita bersatu membangun demokrasi Pancasila yang benar, bukan berdasarkan keinginan dan hasrat kekuasaan, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang terdepan seperti negara-negara lain, khususnya dalam kerangka negara Republik Indonesia. Sekian.